Halo, nama saya Andin dan saya adalah seorang penyanyi. Saya punya pengalaman sendiri mengenai ini. Jadi pertama kali saya terkena tumor payudara itu waktu itu saya masih SMA. Pada saat itu saya benar-benar kaget sekaget-kagetnya. Kenapa? Karena saya nggak punya keturunan di atas sana yang kena kanker payudara ataupun tumor payudara. Kemudian saya juga menjalani hidup yang relatif sehat gitu ya. Jadi dari mana gitu? Nah, sebenarnya faktornya ternyata sekarang banyak sekali dan sangat meluas gitu. Bisa dari makanan misalnya, kemudian mungkin bisa dari tingkat stres, di mana sekarang stres itu juga bukan hanya diderita oleh orang-orang yang kerja kantoran 9 to 5 gitu, tapi juga di anak-anak sekolah. Nah, pada saat itu saya pikir anak SMA nggak bisa kena, tapi ternyata tidak demikian gitu. Jadi untuk semua perempuan remaja di sana atau mungkin untuk ibu-ibu dengan anaknya yang sudah menjelang remaja atau teman-temannya juga bisa dibilangin gitu ya, bahwa deteksi dini payudara Anda itu benar-benar sangat berarti dan sangat menolong gitu. Sudah beberapa tahun terakhir ini saya menghimbau khususnya untuk para remaja gitu ya, untuk para masyarakat muda untuk mencegah yang namanya kanker payudara. Bahwa sebenarnya yang namanya kanker payudara itu bisa diminimalisir atau mungkin dicegah jika terdeteksi di level yang sangat dini gitu. Jadi ada yang namanya sadari. Apa sih sadari? Sadari itu artinya periksa payudara sendiri. Caranya juga sebenarnya mudah sekali gitu ya. Ini bisa di browsing di mana aja, tapi kalau saya harus jelasin secara cepatnya, intinya ketika kita sedang mandi, tangan yang satu naik, yang satunya bisa meraba payudara. Kemudian bergantian. Kalau kamu menemukan ada satu benjolan atau ada satu hal yang tidak lazim yang sebelum-sebelumnya tidak pernah ada di payudara kamu, segera periksakan. Pendapat saya mengenai masektomi. Yang namanya keutuhan seorang perempuan itu tidak diukur dari fisiknya gitu ya. Jadi apa yang menjadi aset yang paling berharga itu adalah hatinya, perilakunya, dan kecerdasannya. Jadi buat saya kalau misalnya dibilang orang masektomi kemudian dibilangnya tidak sempurna sebagai perempuan gitu ya, apa jadinya orang-orang yang memiliki kesempurnaan secara fisik tapi dia tidak memiliki kesempurnaan secara hati gitu. Saya yakin ketika orang-orang lain menganggap bahwa itu adalah sebuah kekurangan, sebenarnya Tuhan sedang memberikan